Penting ini ya teman-teman, karena akan memberikan sugesti ke alam bawah sadar, pelan-pelan akan merubah pola pikirmu, merubah perilakumu, dan secara keseluruhan akan merubah hidup dan nasibmu. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Dani Prasetyo. Di channel ini, insya Allah aku mau sharing dan berbagi banyak hal tentang kebahagiaan, motivasi, pengembangan diri, dan lain-lain. Yang mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat kamu. Semoga video-video di channel YouTube ini nantinya bisa jadi inspirasi dan semangat tambahan buat kamu. Di video ini, aku mau bahas cara tentang merubah hidup dan nasib. Banyak pertanyaan tentang gimana ya caranya merubah hidup dan nasib, entah itu pertanyaan secara langsung ataupun yang cuma dalam hati. Apalagi buat kamu yang ngerasa udah capek, udah jenuh sama keadaan, hidup kok gini-gini aja. Kalau ngelihat orang lain tuh enak banget kayaknya, mulus saja hidupnya. Kalau kamu mikirnya kayak gini, kamu salah ya teman-teman. Jadi gini, menurut aku ya, bisa jadi orang yang kamu lihat hidupnya tanpa masalah, sebenarnya mungkin malah lebih punya banyak masalah atau problem daripada kamu. Entah itu masalah pekerjaan, masalah perekonomian, masalah kesehatan, masalah keluarga, dan lain-lain. Cuman, mereka lebih pandai menyembunyikan masalahnya, memilih untuk tetap tenang, dan fokus menyelesaikan masalahnya daripada mengeluh. Karena masalah, kalau cuman dikeluhin, nggak diselesaikan, bakalan jadi bom waktu. Jadi tambah rumit, jadi tambah sulit diselesaikan. Nah, ini ada beberapa cara yang harus kamu coba, praktekkan, dan lakukan untuk bisa merubah masalah hidup dan nasibmu. Yang pertama adalah niat yang kuat. Dengan niat yang kuat, biasanya kamu bakalan jadi lebih termotivasi, lebih fokus, dan lebih tekun dalam berusaha melakukan perubahan besar. Niat kuat juga bikin kamu nggak gampang nyerah. Jadi pengingat tujuan pas kamu udah mulai nyoba berubah. Niat ini harus dari hati yang paling dalam ya teman-teman. Karena sesuatu yang sudah kamu niatkan pasti bakalan kepikiran terus. Tapi sesuatu yang cuma terlintas dalam pikiranmu belum tentu kamu niatkan. Tentukan dulu tujuan yang jelas. Tentukan target perubahan hidup kayak mana yang mau kamu capai. Niatkan ke dalam hati kamu dan bayangkan apa yang kamu cita-citakan, apa yang kamu inginkan itu mudah dicapai. Penting ini ya teman-teman, karena akan memberikan sugesti ke alam bawah sadar, pelan-pelan akan merubah pola pikirmu, merubah perilakumu, dan secara keseluruhan akan merubah hidup dan nasibmu. Yang kedua, mulai dari hal yang kecil. Nggak perlu buru-buru ya teman-teman, kita bisa mulai perubahan untuk hidup dan nasib yang lebih baik, mulai dari hal-hal kecil. Memulai dari hal kecil bisa membuat kebiasaan positif dan menghindari perasaan lelah. Ini ngasih kita kesempatan untuk belajar dan beradaptasi seiring kita membuat kemajuan dalam perubahan hidup. Kamu bisa mulai hal kecil dari disiplin, tepat waktu, konsisten ngerjain apa yang kamu mau secara terus-menerus. Misalnya gini ya teman-teman, kalau kamu bangun sebuah rumah, pastikan nggak tiba-tiba bim langsung jadi gitu ya. Tapi dari hal-hal kecil dan dasar dulu, mulai dari merancang, menentukan model, membeli material, kemudian membuat fondasi dan lain-lain. Sebuah rumah yang megah dan besar juga dibuat dari sekumpulan material-material kecil yang disusun dan digabung secara konsisten dan terus-menerus jadi satu. Kayak pasir, batu bata, besi, dan lain-lain. Akhirnya tercipta sebuah bangunan yang kokoh dan megah. Poinnya begini teman-teman, nggak ada yang nggak mungkin selama kita mau nyoba berusaha secara terus-menerus dan konsisten. Insya Allah apa yang kamu inginkan pasti akan bisa dicapai. Hal yang dilakukan secara terus-menerus akan membentuk habit baru, kebiasaan baru,
Jadi tanpa sadar ternyata kamu udah mulai melakukan perubahan dan semakin dekat dengan tujuan. Ini hal ringan, tapi nggak gampang ya teman-teman. Biasanya nanti di tengah jalan bakalan ngerasa bosan, malas, capek, dan lain-lain. Serta banyak godaan lainnya. Kalau kamu udah ngerasain ini, cepat-cepat ingat-ingat niat kamu. Kuatin lagi niat dan tujuan kamu yang udah sejauh ini melangkah, yakinkan pasti akan berhasil. Kemudian, yang ketiga, fokus pada dirimu sendiri. Kadang tuh kita gini ya teman-teman, lebih sering melihat orang lain, hidup orang lain, dan urusan orang lain ketimbang fokus sama diri kita sendiri. Sibuk komentarin masalah orang lain, sedangkan masalahmu sendiri gak selesai. Kamu sibuk ngeliatin usaha orang lain yang jatuh bangun, kamu liatin aja gitu. Sementara kamu gak ada pergerakan sama sekali untuk memulai sebuah usaha. Kecuali gerakmu itu karena ngeliat orang lain udah sukses, baru kamu tergerak. Kok aku masih gini-gini aja? Baru deh kamu mulai. Terus kamu mulai nyalahin diri kamu sendiri, nyalahin keadaan, nyalahin lingkungan, nyalahin keluarga, nyalahin orang tua. Lebih parahnya lagi kamu nyalahin Tuhan. Padahal kamu sendiri yang gak mau fokus sama dirimu sendiri untuk usaha dan bekerja lebih keras lagi. Kita dikasih waktu yang sama ya teman-teman, 24 jam. Kita dikasih kesempatan yang sama-sama ngalamin siang dan malam. Terus apa yang buat kita tertinggal? Apa yang buat kita nggak sukses? Yaitu karena kamu nggak fokus sama dirimu sendiri. Kamu nggak sibuk membangun diri, tapi kamu sibuk sama hidup orang lain dan urusan orang lain. Nggak ada kehidupan yang sempurna teman-teman. Ketika kita melihat orang lain sukses, kita nggak pernah tahu hal apa yang udah diambil atau dikorbankan sama dia. Entah itu waktu luang, kerja keras, ketekunan, mungkin jatuh bangun dalam usaha, dan lain-lain. Fokus pada dirimu sendiri. Fokus pada tujuanmu. Lakukan terus-menerus hal-hal terbaik yang bisa kamu lakukan untuk mencapai perubahan dalam hidup. Kemudian yang keempat, yakin dan percaya pada dirimu sendiri. Percaya teman-teman, kalau kita diciptakan dengan segala kelebihan. Kita dilahirkan udah sepaket sama kesuksesannya masing-masing. Memang nggak mudah ya untuk meyakinkan diri sendiri. Tapi bukan berarti kita nggak bisa. Tantangan terbesar dalam meyakinkan diri adalah dirimu sendiri. Karena kamu yang paling tahu keadaanmu, kekuranganmu, suasana hatimu. Jadi kamu bisa dengan mudah menimbang, menerima yang menurutmu sesuai dan menolak yang menurutmu nggak sesuai. Perasaan jangan jadi acuan dalam meyakinkan diri ya teman-teman. Karena banyak faktor yang akan mempengaruhi. Entah itu tekanan psikologis, bullying, kegagalan yang terus-menerus di masa lalu, dan lain-lain. Dampaknya ini bisa membuat kamu sulit berkembang. Kamu akan cenderung melihat dirimu kecil, gak mampu, gak bisa apa-apa, takut salah, takut beda sama yang lain, dan sebaliknya. Melihat orang lain tuh sempurna gitu kayaknya. Bisa segalanya, dan lain-lain. Padahal ini gak benar teman-teman. Kamu diberikan waktu dan kesempatan yang sama. Maka kamu pun pasti bisa menjadi atau bahkan lebih sukses dari orang lain. Keyakinan yang kuat akan melahirkan keajaiban. Keyakinan akan membuka batasan-batasan yang selama ini kamu buat sendiri. Seperti keraguan-raguan, kemudian pesimis, takut gagal, dan lain-lain. Ini akan memberikan energi luar biasa untuk mencapai perubahan dalam hidupmu. Yang terakhir adalah perbaharui circle-mu. Betul teman-teman, perbaharui circle-mu, perbaharui lingkunganmu. Ini besar banget dampaknya ya. Bahkan 50 sampai dengan 70% kepribadian kita dipengaruhi oleh lingkungan. Artinya, kalau kamu sangat ingin melakukan perubahan pada hidup dan nasibmu,
harus memperhatikan poin ini. Bukan berarti harus mengasingkan diri atau berpindah tempat tinggal, nggak gitu ya. Tapi kamu harus nyoba pindah nyari circle baru yang lebih mendukung potensi pengembangan diri untuk berubah sesuai dengan tujuanmu. Coba cari lingkungan positif sesuai minat dan bakatmu. Gak usah takut nanti dibilang sombong lah, dibilang menjauh lah, nggak pernah kumpul lah, kemudian asik sama teman-teman baru lah, dan lain-lain. Karena kamu yang mengatur hidupmu sendiri, teman-teman. Mau itu susah, sedih, senang, kamu sendiri yang ngerasain. Kadang orang lain tuh justru malah senang melihat kita susah, dan susah kalau ngelihat kita senang. Orang-orang nggak iri ngelihat kita sukses, tapi mereka akan susah hati ketika kita bisa melampaui kesuksesannya. Tapi nggak berarti kita kumpul dengan lingkungan baru, circle baru, harus sombong dan nggak mau negur sapa lagi ya teman-teman. Tetap baik sama semua orang, bergaul, bermasyarakat sebagaimana mestinya. Circle yang positif akan mendukung potensi pengembangan diri untuk berubah sesuai tujuanmu. Misal nih, kalau kamu lagi mau hijrah, memperbaiki diri dan agama, kamu bisa kumpul dengan lingkungan-lingkungan kajian keagamaan. Entah itu datang ke kajian tausiah, ikut komunitas, organisasi, dan lain-lain. Di sana ada kiai, ada syekh, ada ustadz, ada jamaah yang ikut jadi motivasi. Biasanya kalau banyak temennya bikin kita jadi tambah termotivasi. Beda kalau kita jalan sendiri, belajar sendiri, akhirnya capek sendiri. Sama juga dengan hal-hal lain. Kamu bisa menyesuaikan sesuai minat dan bakatmu. Kalau kamu mau jadi wirausaha yang sukses, kamu bisa mulai cari lingkungan yang menunjang itu. Atau misal kamu mau jadi petani yang sukses, kamu harus nyari lingkungan yang membahas ilmu-ilmu pertanian dan lain-lain. Nah, itu tadi beberapa cara yang bisa kamu terapin untuk merubah hidup dan nasibmu. Jadi, untuk kamu yang masih bingung, nggak tahu harus mulai dari mana, dan gimana melakukan perubahan hidup dan nasib, kamu bisa mulai dengan mendengarkan video ini berulang-ulang. Kemudian kamu praktekkan tahapan-tahapannya dengan penuh keyakinan. Insya Allah hidupmu dan nasibmu akan berubah. Demikian video kali ini, teman-teman. Semoga dapat memberikan motivasi dan semangat tambahan untuk kamu yang sedang berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.